Begitu Pak Imam membaca Al-Anfal ayat 10 sampai 80, dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku Pak Imam belum selesai, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid, keadaan keuangan masjid, saldo kas. Belum selesai juga Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI nomor urut 8. Itulah sebabnya kalau kita jadi imam, baca yang perempuan berjamaah ke masjid. Jadi kalau ada ustadz penceramah yang baru belajar agama 1 bulan, itu pun melalui YouTube, haram perempuan ke masjid, bawa ke Habib Mahdi. Tidak ada larangan perempuan ke masjid. Nabi cuma katakan perempuan tidak dianjurkan, tapi kalau mereka mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan ke masjid? Karena keamanan. Dulu kalau perempuan jalan ke masjid sendiri diculik dan diperkosa. Kalau di sini aman. Apalagi kalau ibu-ibu usianya sudah 70 tahun. Siapa yang mau culik kamu? Oh, minyak gosok. Apalagi keutamaan berjamaah. Keutamaan berjamaah. Apalagi Pak? Lebih khusyuk. Kalau ibu sholat di rumah banyak gangguan. Allahu Akbar. Tiba-tiba kucing naik meja. Tidak ditutup ikan. Pasti ibu sudah tidak khusyuk. Habis sudah ikan. Habis sudah. Akhirnya kreatif ini ibu. Dia baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi kalau di masjid tidak ada itu. Kalau di rumah ibu kan bingung, ini sudah tahiyat pertama atau belum? Ini sudah 3 atau 2? Allahu Akbar. Tadi uang 100.000, beli 50.000 pulsa, mana ini 50.000? Suami Allahu Akbar, belum didapat. Begitu assalamualaikum, oh di bawah bantal. Banyak gangguan. Kalau di masjid insya Allah lebih khusyuk. Maka haji yang mabrur pulang dia pelihara sholat jamaah. Apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid. Salah satu juga penyebab orang malas berjamaah ke masjid, apa? Manajemen masjid tidak bagus. Apa yang dimaksud? Waduh Bu, ada masjid saya bikin. Jadi ibu-ibu, bapak-ibu, bapak, adik-adik, kalau nonton YouTube saya dan bapak ibu nonton iklannya, itu bapak bangun masjid. Jadi kalau nonton YouTube saya, ceramah di YouTube, ibu jangan skip iklannya. Yang 30 menit jangan skip. Kalau ibu nonton iklannya, ibu sumbang pembangunan masjid dan markas ulama di Sulawesi Selatan. Itu. Nah, sekarang ibu-ibu. Loh ibu. Oi. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Musuh ceramah masih juga silu-silu. Nah, ada masjid yang saya bangun Pak, dibawanya kolam. Di pekarangannya saya pelihara kucing, lebih 500 ekor. Yang azan, anak muda saya bikin lomba azan. Juaranya saya gaji layaknya pegawai negeri, yang tukang azan. Imamnya juga saya bikinkan rumah, kemudian kasih kendaraan dinas. Karpetnya hampir tiap tahun saya ganti. Sound systemnya baik, ber-AC. Penceramahnya belum ceramah saya sudah kasih honornya dan sudah kasih judulnya. Akhirnya ramai masjid Pak. Tapi ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, penyakit asma. Hai ya mana anak muda makin jengkel. Apalagi karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Akhirnya kita sujud bengkak semua jidat. Kenapa? Digigit semut. Penceramahnya dari salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dibaca. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, tusuk mata, guntung lidah, makan api. Kata anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut. Ayo,
Dapat lagi sound system, baru takbir imam, Allahu Akbar, langsung story. Kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lagi imam, la haula wala quwata illa billah. Imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Oh, ini baru mau imam pak, baru mau takbir aja lama. Bikin jengkel pak. Hah? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Kenapa? Karena di belakang ini macam-macam. Ada ibu-ibu yang tahan kentut, ada nenek remaja yang pakai sepatu baru, dia lupa kasih masuk, hilang sudah sepatu saya. Lama betul ini Pak Imam, hilang sudah sepatu saya. Ada Pak polisi yang ditelepon istrinya, sudah cepat pulang, pulang kau, pulang kau, pulang. Lamanya Pak Imam. Maka Nabi katakan, ringkaskan bacaanmu. Kalau kau sendiri terserah, mau kasih hatam surah Al-Baqarah terserah. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa Nabi anjurkan kalau kau jadi membaca yang umumnya hafal? Satu, supaya kalau kamu salah ada yang bisa bantu. Coba kalau Pak Imam baca wadduha salah, kita bisa bantu. Tapi coba kalau imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 72. Begitu dia baca salah, apa? Hadapi susahmu sendiri. Ya toh Pak Polis? Yang kedua, tujuannya disuruh menghafal, membaca yang orang hafal, supaya kita bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam membaca wadduha, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Kul huwallahu ahad, anak-anak ikut. Kul huwallahu ahad. Kenapa? Dia hafal. Begitu Pak Imam membaca Al-Anfal ayat 10 sampai 80, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, Pak Imam belum selesai, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid, keadaan keuangan masjid, saldo kas. Belum selesai juga Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI nomor urut 8. Itulah sebabnya kalau kita jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Yang keempat, penyebab orang malas berjamaah ke masjid, gara-gara apa? Kadangkala ada jamaah merasa dialah yang paling hebat dalam masjid. Ada akhlak berjamaah. Nabi menganjurkan setiap kau mau berjamaah, sunnah pakai parfum. Apa parfum untuk Allah? Tidak, itu akhlak supaya kau tidak ganggu bau badanmu sama orang. Kenapa Nabi anjurkan sikat gigi? Apa gigimu sampai harumnya kepada Allah? Bukan itu. Untuk apa? Agar bau mulutmu tidak mengganggu. Itu adab akhlak. Ini ada anak-anak baru belajar agama 2 bulan. Tidak berdoa, katanya doa bersama bid'ah, zikir bersama bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Oke, kalau kau tidak mau silahkan, tapi jangan kau duduk paling depan. Kenapa? Karena kalau saya lihat mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia lompat tuh. Langkah-langkai ulama. Saya kalau dapat langsung saya pukul pantatnya. Kau di belakang dulu. Ada adabnya ini. Apalagi kalau datang berjamaah, jangan merasa paling pintar. Ada juga Pak, baru takbir dia ganggu sudah kita Pak. Kayak dia takbir mau digigit telinga kita. Bismillah, alhamdulillah. Kayak itu dia gigit telinga kita Pak. Apalagi ada juga itu adik-adik, saya biasa kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah lagi, kasih pindah lagi, kasih pindah lagi, kasih pindah lagi. Selesai sholat dia marah Pak. Selesai sholat dia marah. Kenapa injak kakiku? Kau ganggu saya. Maksudnya apa? Kenapa kau injak kaki saya? Dengkek-dengkek. Kenapa? Supaya sap rapat Ustadz. Sini deh. Kalau kau mau rapat sap, bukan jari-jari kakimu yang kau rapatkan. Apa? Pundakmu.
Kalau jari-jari kakimu, jari-jari kaki bisa rapat tapi sapmu renggang. Beleng-beleng. Adik-adik yang baru belajar agama, jangan merasa paling alim, paling pintar. Saya dimaki-maki, Pak Kiai, hanya gara-gara saya tidak pelihara jenggot. Dia bilang, apa ini Ustadz? Kan sekarang itu di medsos dia bagi-bagi, Pak. Ini Ustadz sunnah, ini Ustadz tidak sunnah. Saya masuk kategori Ustadz tidak sunnah. Kenapa? Karena saya tidak pakai jenggot. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya Ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah ku kasih minyak, enggak tumbuh-tumbuh. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, haji mabrur, pelihara sholat jamaah. Konkret. 3. Haji mabrur. Ibu bapak, sah tak haji kita kalau tidak pakai ihram? Sah tidak? Sah tidak haji kita kalau tidak ihram? Sah kalau tawaf tidak ihram? Enggak. Apa makna ihram? Ihram itu sama semua, mulai dari AKBP sampai jenderal, mulai dari petani sampai orang kaya, ihramnya sama. Tidak mentang-mentang dia Kapolres, ihramnya kain sutra. Tidak mentang-mentang dia habaib, ihramnya kain sutra. Tidak, sama semua. Maknanya apa? Haji mabrur itu tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Menjadi penceramah. Ibu-ibu, jangan pikir saya yang hebat. Tidak. Bukan karena ilmu saya yang hebat. Tidak. Lalu apa? Karena ada pendengar dan penonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam, berapi-api, menggelora, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kapolres, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Kapolres mau sombong, ada batasnya, tergantung Kapolda. Kalau Kapolda sudah tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah. Biar Kapolda senang, kalau istrinya Kapolda tidak senang, wassalam. Apa? Ini pegawai negeri sini Pak Camat. Mau sombong, ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Pak Kiai mau sombong karena ilmu. Jangan sombong, Allah marah, dia cabut ilmumu, dikasih pikun. Ada tangkisnya itu pikun. Sampai-sampai ada dosen, banyak sekali gelarnya. Mau pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium saya. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium, Pak. Apa kau mau sombong? Pikun, tidak bisa kau bedakan mana istrimu, mana pembantu. Ayo, jadi haji mabrur itu tidak ada sombongnya. Apa yang kita mau sombongkan, Bapak Ibu sekalian? Kaya, Allah marah, dia kasih tsunami, gempa, hancur kau punya kekayaan. Camat aja tidak boleh sombong, Kapolres aja tidak boleh sombong, habaib aja tidak boleh sombong, ulama aja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Kata Nabi, kalau Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Meskipun itu orang masih makmur, wajarlah dia kaya, dia terkenal, cerdas, cakep, banyak duitnya, tinggi jabatannya, wajar, tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, ngontrak-ngontrak, jelek mukanya, ndak terkenal, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Maka haji mabrur, singkirkan kesombongan. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Terakhir solawat. Kalau Bapak merasa mabrur haji, lasimkan bibirmu dengan berselawat. Nah, inginlah ranya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan, karena pesawat saya balik ke Jakarta lalu menuju ke Yogyakarta malam ini, pesawatnya jam 7.15. Saya tidak punya helikopter seperti Pak Gubernur, maka saya harus akhiri. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Tolong ucapkan cakep, ya. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari nasi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Buah nangka, buah kelapa, buah nenas, buah bengkai, buah nangka, buah kelapa, itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.